Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, ini mungkin channel pertama saya yang membahas tentang ngobrol-ngobrol gini, kayak talk show gitu ya. Lebih tepatnya lagi, pada tema hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sarjana olahraga itu berkembang atau relevan enggak sih kita kalau ngambil jurusan olahraga di tahun ini atau di zaman-zaman sekarang inilah. Ya, mengingat sekarang kan nyari kerja udah susah. Apakah lulusan olahraga itu gampang nyari kerjaan gitu ya? Langsung saja kita panggil bintang tamu kita pada edisi pertama ini ya, Coach Widi. Wah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kameranya yang mana nih? Oh ini ya kameranya. Iya, kameranya. Gimana? Sehat Coach? Alhamdulillah. Pokoknya harus tetap semangat. bugar, puasa tetap bugar. Iya dong. Puasa itu jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Benar. Apalagi sekarang ada banyak iklan bilangnya magru. Masa males bikin seru? Kan nggak mungkin lah. Masa males kok bikin seru? Oke, ini jadi saya mau nanya-nanya nih Pak. Ya. Jadi ini mungkin konten pertama saya nih ya, seperti ini ya, yang nanya-nanya tentang informasi lah. Mungkin saya terinspirasi dari beliau juga setelah melihat vlog beliau dengan kawannya, dengan pengusaha kita ya, Ustadz Dendi di situ ada ya, pengusaha ayam ya. Saya jadi terinspirasi pada situ Pak, dari channel sampean nih. Mungkin wah, penggugah semangat saya, penggugah inspirasi saya juga nih sampean nih. Kita ngomongnya sampean aja ya. Iya. Ya, kita lebih enak gitu ya. Karena ini aja kebiasaan kita emang begitu gitu. Yang penting ya kita kasih pengertian aja sampai itu artinya Anda gitu. Iya, Anda gitu. Nah, mungkin langsung aja ya kita mau nanya. Iya. Sebenarnya kan sampean bener kan ya jurusan olahraga kan ya? Alhamdulillah ada buktinya. Ada buktinya ya. Ada Sekarang buktinya. beliau menjadi guru olahraga. Apa mau ditunjukin? Oh, jangan. Tapi nanti saya pulang dulu dong. Iya, jangan. Saya harus lari dulu. Iya. Nah, di sini saya ingin menanya-nanya nih sama coach kita nih ya. Coachnya itu pelatih ya, bahasa Inggrisnya. Benar nggak? Ya, benar ya? lebih seperti itu. Tapi pelatihnya kalau secara ilmu saya masih basic banget, belum apa ya Ustadz ya, kalau kita bilang tuh belum mendalam gitu. Saya hanya masih bagian kulit-kulitnya saja, karena ilmu kepelatihan itu kalau dipelajari lebih dalam itu wah masih kompleks Ustadz. Banyak gitu. ini Sangat banyak gitu. Nah, saya ingin saya tanyakan itu kan gini Pak ya. Mungkin kan kalau kita dulu waktu kecil gitu kan ya, kita kepikirannya kayak pengen jadinya dokter, polisi, otomatis kan kuliah juga kedokteran gitu kan ya. Nah, kok bisa sih sampean itu terfikirkan gitu loh Pak? Maksudnya itu benar-benar dari hati nurani sampean pengen masuk jurusan olahraga nih. Nah, itu mau benar-benar kemauan sampean atau dorongan atau dari keluarga? Ada yang seperti jadi atlet misalkan, jadi pelatih profesional gitu. Nah, itu sempat terfikirkan nggak? Sebenarnya awalnya dulu SD itu kepikirannya pengen jadi apa gitu? Jadi gini ya, mungkin kalau saya singkat cerita, kalau kenapa kok saya di olahraga sebetulnya lebih kepada kesesat sih. Wah, tapi kesesatnya dalam hal yang benar gitu loh. Sebetulnya dulu waktu masih kecil itu pengennya itu ini Ustaz, saya itu pengennya apa ya, keliling gitu ya, keliling bebas ke tempat orang-orang yang punya usaha, misalkan budidaya belut atau budidaya jangkrik ya, kemudian budidaya kata yang sering dikonsumsi. Pokoknya saya itu pengennya seperti itu dulu waktu kecil itu. Nah, dan masuk di dunia olahraga itu sebetulnya hanya kecelakaan, tanda kutip ya. Bukan kecelakaan yang lain ya, bukan kecelakaan yang lain ya. Jadi kecelakaan. Jadi waktu itu sebetulnya waktu saya lulus SMA itu nggak kepikiran mau kuliah. Pikiran tadi yang saya cerita tadi, saya pengen ke tempat orang-orang yang punya usaha, terutama di bidang budidaya, kayak budidaya belut, budidaya jangkrik ya kan. Lebih ke hewan nanti ya. Dan juga ini lebih kepada apa, perkebunan dan pertanian. Sebetulnya mikirnya seperti itu. Jadi pengennya nggak kuliah gitu. Waktu itu pikir nggak pengen kuliah. Makanya waktu kuliah pun waktu itu kan kita ada namanya SMPTN ya. Setelah SMPTN itu kan kita dikasih pilihan tuh, ada 3 pilihan. Nah 3 pilihan itu mau masuk di bidang mana aja gitu kan. Nah yang pertama itu sebetulnya saya pengen masuk di agroteknologi.
ya agroteknologi itu yang tentang budidaya kayak gitu, kemudian dunia perkebunan dan pertanian kayak gitu. Sebetulnya saya mau tujuannya di situ. Nah itu yang pertama, pilihan utama saya. Terus pilihan yang kedua itu saya ke ini bimbingan konseling. Itu pun pilihan ngada-ngada saya. Sempat pengen bimbingan konseling juga ya? Iya. Pengen seperti itu ya kan. Tapi itu pilihan mengada-ngada yang pilihan dua itu. Nah yang ketiga ini saya ini aja apa ya, mau cari di bidang matematika, otak saya nggak mumpuni gitu kan. Mau cari di bidang biologi, kayaknya nggak cocok gitu kan. Muka-muka saya kan muka-muka yang lapangan, apa ya? Lapangan gitu. Makanya kalau MTK juga suka hitung-hitungan, takutnya jadi hitung-hitungan sama orang. Iya ya. Enggak ya, maaf ya. Yang MTK jangan tersinggung. Ya, jadi kayaknya nggak bisa menjiwai gitu, nggak bisa menjiwai. Makanya saya pikir udahlah olahraga aja lah. Passionnya nggak nemu di situ gitu Pak ya. Saya bilang udahlah olahraga aja lah. Ini olahraga pun ya itu saya pilihan tadi, pilihan kecelakaan aja. Akhirnya kok malah keterimanya malah yang ketiga gitu kan. Ya ini mungkin suratan takdir dari Allah SWT menyuruh saya untuk di situ gitu. Maaf. Dan kebetulan sih memang saya punya ini punya hobi olahraga. Kemudian juga dulu pernah sempat jadi perwakilan di cabang olahraga pencaksilat. Saya pernah ikut kejuaraan ya. Dan alhamdulillah juga pernah juara waktu itu ya. Mungkin dari situ ya udahlah, saya yang terakhir itu pilih olahraga gitu aja. Jadi ya nggak ada ini sih, nggak ada keinginan banget tuh, nggak ada. Malah keterimanya malah yang ketiga gitu. Itu jadi nggak kepikiran kok bisa sampai sejauh ini gitu. Nah berarti kan itu tadi kecelakaan ya, yeah. pengen masuk olahraga, ternyata alhamdulillah keterima di situ, di olahraga itu. Nah itu sampean sempat menimba ilmu tentang olahraga tuh lebih jauhnya di mana tuh Pak? Oh, untuk ini ya, mendalami ilmu olahraga ya. Iya. Jadi mungkin pas masuk pertama itu mungkin kan masih kayak ini saya bener gak nih ya masuk olahraga nih gitu kan? Masih bimbang. Ya. Tapi mungkin akhirnya pas belajarnya itu mungkin enak, ternyata masuk nih. Nah itu mungkin bisa diceritakan tuh di mana? Oke. Jadi saya waktu itu ya memang nggak sepenuh hati untuk masuk ke olahraga itu. Tapi menuju proses ke sana, alhamdulillah ya lama-lama kok ada rasa tertarik gitu ya, dan ternyata banyak hal yang belum pernah saya temukan di olahraga gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya termotivasi mencari atau mendalami lebih jauh lagi tentang dunia olahraga. Memang ya kita itu memang kalau ibarat anak-anak muda sekarang ini kalau nggak kenal nggak sayang gitu kan. Makanya harus kenal dulu. Akhirnya udah didalami, ditelisik lebih jauh lagi. Alhamdulillah kok ternyata olahraga seperti ini ya. Ternyata olahraga itu bagi saya ternyata bisa meliputi segala hal, baik itu komunikasi, baik itu hitung-hitungan juga ada ternyata. Ternyata olahraga juga ada hitung-hitungannya gitu. Kemudian ada juga ilmu tentang biologinya juga ada, fisika juga ada. Jadi sebetulnya olahraga itu dulu ya pikiran saya itu hanya menggunakan otot hanya menggunakan otot kan. Saya kira begitu Pak. Ya, ternyata olahraga itu jauh lebih kompleks dari itu semua gitu. Jadi dia ya meliputi komunikasi, meliputi hitung-hitungannya juga ada gitu kan. Kemudian kesehatannya juga ada, terus mempelajari juga tentang anatomi tubuh manusia itu bagaimana cara bekerjanya ya kan. Nah, ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari di olahraga. Saya pikir ya waktu itu kita masih kerdil pemikirannya. Olahraga itu hanya ngandelin otot, pokoknya main bola, main basket atau pencak silat ya kan, taekwondo dan bela diri lainnya. Nah, ternyata nggak seperti itu. Ternyata olahraga itu unik ya, ada keunikan di sana. Dan kalau kita masuk di olahraga juga banyak cabangnya gitu loh. Nggak sekedar kita main bola, nggak sekedar kita main basket, nggak sekedar kita angkat-angkat beban, nggak. Jadi semuanya pasti bisa gitu Pak ya? Jadi ada semua olahraga bisa berarti diajarin juga. Diajarin semuanya. Kalau di dalam kita kuliah olahraga itu semua olahraga diajarin, terutama yang olahraga yang ada di masyarakat pada umumnya seperti voli, basket, badminton, bela diri gitu. Nah itu olahraga umum yang memang orang udah pada ngerti gitu loh. Nah itu insya Allah dipelajari semuanya. Nah
tadi kan disinggung juga apa namanya belajar fisika juga hitung-hitungan Pak ya. Nah, Iya. itu maksudnya hitung-hitungannya dalam ranah olahraga juga maksudnya kan? Iya, tentu dalam olahraga. Contohnya, contoh ya, di dalam olahraga itu kan ada namanya banyak cabang olahraga ya. Ada cabang olahraga atletik, ada cabang olahraga permainan, bentuknya permainan. Kalau atletik itu masuknya cabang olahraga terukur. Nah, kalau yang permainan ini kan memang ini ya, apa namanya, kayak sepak bola, basket, ya itu memang ada hitung-hitungannya juga. Tapi kalau untuk cabang olahraga terukur kayak atletik dan renang itu dia kan melibatkan matematika juga. Contoh kata di atletik itu kan ada nomor tolak peluru, ya kan? Nah, tolak peluru itu juga ada hitung-hitungannya. Bagaimana kita melempar itu harus optimal dan efisien. Nah, efisiennya bagaimana? Efisiennya itu melemparnya juga harus menggunakan sudut yang pas. Berapa derajat tangannya, iya, posisinya gitu kan posisi tangannya bagaimana, kemudian kita tolokannya itu harus berapa derajat. Itu nggak sembarangan ternyata. Kalau kita kan lihat kayaknya orang cuma lempar-lempar gini doang kan. Kok cuma lempar kayak gini doang kok bisa dapat uang banyak gitu kan. Iya, makanya kita jadi perlu atlet memperhatikan juga ya Pak, memperhatikan dalam hal seperti itu juga. Jadi nggak cuma olahraga asal-asalan gitu loh, nggak tahu rumusnya. Akhirnya mungkin kita ada yang selalu olahraga tuh sawarnya malah sakit, ya kan? Kalau sakit itu memang wajar ya, wajar karena mungkin dia udah lama nggak olahraga, kemudian dia olahraga, setelah pas olahraga itu mungkin agak sedikit dipaksakan, akhirnya timbul rasa sakit atau rasa jarum, itu wajar sih. Olahraga itu emang harus sakit Pak, nggak bisa nggak sakit. Harus sakit, artinya sakit bukan karena dipukulin segala macam, enggak, maksudnya harus tahan banting lah gitu. Nah, melanjutkan tadi, jadi mengapa kok olahraga itu juga harus terukur dan melibatkan fisika ya. Nah, coba bayangkan Ustadz Iqbal, kalau Ustadz Iqbal melakukan tolak peluru ya, kemudian bola tolak peluru itu yang kayak peluru itu yang bunder besi itu kalau Ustadz Iqbal tolakkan ke 90 derajat, kira-kira jauh apa pendek jatuhnya? Pendek kan? Bisa kena kepalanya Ustadz Iqbal kan gini. Iya. Kan? Nah, beda ceritanya kalau itu sudutnya pas, sudutnya 45 derajat. Jadi kan kalau 45 derajat itu kan berarti di tengah-tengahnya 90 kan. Antara 0 sampai 90 kan dia tengah-tengah. Nah, itu lebih efisien dan tentu hasilnya jaraknya akan lebih jauh gitu loh. Nah, makanya kenapa kalau olahraga itu tidak hanya melibatkan otot, ternyata juga melibatkan otak, bahkan juga ada hitungannya di situ. Ya, hitungannya di situ. Itu contoh kita kecil. Nggak asal-asalan juga kan ya. Iya, ada tekniknya. Jadi memang kita semua harus ngerti hitung-hitungan sih pada intinya kan. Iya. Harus ngerti hitung-hitungan juga. Tapi jangan hitung-hitungan sama sahabat, sama keluarga apalagi ya hitung-hitungan. Ya, jangan, nggak boleh. Apalagi kalau senyum kok hitung-hitungan ya. Senyum itu ya bebas senyum gitu ya. Jangan dihitung, jangan ditat. Nah, jadi itu gimana? Sampai akhirnya memutuskan belajar itu di mana? Oh iya, tadi belum kejawab ya. Tadi ya saya belajar di Yogyakarta. Oh, di Jogja. Di Yogyakarta di Universitas Negeri Yogyakarta. Nanti kalau angkatan berapa? Saya masuk 2009. Ya, saya masuk 2009. Lulus alhamdulillah 2013, tapi telat setengah tahun. Ya, telat setengah tahun. Nanti nggak bertahun-tahun telat ya Pak ya? DO nanti. Iya, DO nanti. Oh ya, saya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, pokoknya di UNY. Nanti cari aja sendiri ya, teman-teman tahu. Nah, terus kan itu kan tadi kan sampaikan belajar olahraga, itu kan akhirnya menemukan kayak kesini-sini kok kayaknya menemukan kecocokan gitu kan ya. Nah, ketika belajar pun pasti menemukan kecocokan juga kan dengan materi-materi yang disampaikan oleh dosen-dosen gitu kan. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalkan anak-anak zaman sekarang gitu kan ya, apalagi kan sekarang itu kan kita kan susahnya mencari pekerjaan gitu ya Pak ya. Nah, pastilah itu sudah pasti hal yang lumrah lah mungkin di Indonesia. Cari pekerjaan sekarang sulit gitu dan susah. Nah, kira-kira kalau kita nih kan ibarat katakan kita bicaranya mungkin idealis aja dulu Pak ya, pikiran kita ya. Kalau saya masuk olahraga, kira-kira saya bisa gak nih lulus itu, saya mau ngapain gitu loh. Saya setelah lulus olahraga mau ngapain, apakah harus jadi atlet, harus jadi pelatih. Nah, jadi gimana tuh Pak? Oh iya, oke. Untuk olahraga ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, itu banyak yang bisa kita lakukan ya, di bidang olahraga itu banyak ya. Cuma
intinya tinggal kita mau menekuni apa enggaknya, ya mau menekuni apa enggaknya, dan mau nggak kita tahan banting, ya tahan banting terhadap apa yang sudah kita yakini tersebut gitu. Memang sih ya, kita berpikiran kalau orang olahraga itu kalau nggak jadi atlet, ya nggak, kalau nggak jadi pelatih gitu kan, iya, nggak jauh dari itulah ya. Maksudnya kalau kita berpikir seperti itu, kita masih terlalu sempit ya, terlalu sempit. Jadi sebetulnya banyak yang bisa dilakukan oleh sarjana olahraga ya, selain jadi atlet dan pelatih ya, dia juga bisa jadi apa namanya, ibarat kata itu konsultan ya, konsultan olahraga, bisa jadi juga konsultan gizi, konsultan gizi olahraga ya. Oh, itu bisa ya? Bisa. Karena di olahraga itu juga mempelajari tentang gizi olahraga. Iya. Ya masa kita olahraga hanya otot kita terus berkontraksi, suruh bekerja, terus nggak dikasih nutrisi yang tepat, ya kita kurus Pak, mati kita, busung lapar. Saya pernah juga ke Kementerian Olahraga waktu itu, ketemu kayak atlet itu kayak lagi latihan. Nah, jadi saya pernah ngomong sama staf di sana. Di situ ada yang khusus kayak mengatur porsi makanannya, Pak. Nah, iya itu. Nah, itu dia kerjanya begitu juga ada. Iya, ada. Jadi hari ini harus porsinya segini, menunya ini gitu. Ya, itu masuk di gizi olahraga. Gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan di jurusan olahraga itu ya, selain itu tadi yang saya sebutkan. Dan yang paling penting ini yang masih kurang nih Pak, yang masih kurang di Indonesia. Di Indonesia itu masih kurang peneliti khusus olahraga. Peneliti khusus olahraga itu masih saya melihatnya masih kurang, dan kita masih kalah dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain itu luar biasa Pak, perkembangan dunia olahraganya yang digabungkan dengan teknologi. Nah, itu luar biasa. Makanya olahraga sekarang itu harus benar-benar melek teknologi. Kalau kita nggak melek teknologi Pak, nanti selamanya kita nggak akan bakal juara gitu loh, nggak bakal juara. Karena apa? Mereka sudah menyandingkan teknologi dengan olahraga, akhirnya bisa berdampak ke prestasinya gitu. Nah, makanya ini kita perlu nih peneliti olahraga di dunia olahraga ya. Jadi perlu ada inovasi terbaru gitu, inovasi terbaru di dunia olahraga. Karena waktu itu ya, ini pengalaman saya. Waktu itu saya pernah melakukan penelitian dan saya ikut dalam kompetisi pekan ilmiah mahasiswa, namanya PIMNAS namanya. Itu jadi mahasiswa yang meneliti itu dia dikumpulkan di, ibarat kata kalau istilah olahraga itu ditarungkan gitu loh, ditarungkan ide dan gagasannya itu. Kompetisi ilmiah lah kayak gitu. Nah, saya mengikuti itu. Yang saya lihat itu memang masih sangat minim sekali peneliti di bidang olahraga gitu loh. Nah, makanya saya bilang di sini memang sangat sedikit ya. Waktu itu saya mengembangkan tentang alat olahraga gitu. Nah, dari situ yang saya lihat tuh pesertanya kebanyakan itu dari peneliti di luar bidang olahraga semua. Nah, sedangkan saya itu di situ yang olahraga sendiri, yang murni olahraga. Ya, makanya dari situ saya bisa mengatakan bahwasanya memang Indonesia ini butuh peneliti di perkembangan teknologi di olahraga. Yang mudah-mudahan setelah ada seperti ini ya, ada yang tergugah. Gitu. Jadi tidak hanya terfokus jadi seorang atlet atau pelatih gitu. Ya, mungkin yang udah masuk jurusan olahraga ya mungkin bisa jadi ketika itu kita ini Pak ya, mindsetnya kita perluas ya. Jangan sempit cuman olahraga, jurusan olahraga cuman menjadi atlet sama pelatih ya. Jadi masih banyak kayak tentang gizi tadi kan ya. Terus dengan menggabungkan teknologi dengan olahraga, itu kan nggak ada di Indonesia. Ini Ustaz, saya tambah satu lagi nih, ada yang menurut saya ini penting ya. Kayaknya kita orang olahraga yang sedang berkecimpung saat ini di dunia olahraga, kalau bisa kalian juga menjadi seorang atau latihan menjadi seorang pembawa acara ya. Karena ya saya tahu ya Ustaz nih, pembawa acara olahraga di TV-TV itu rata-rata nggak punya basic olahraga. Nah, makanya ini penting. Penampilannya menarik gitu ya Pak. Iya, makanya kalau untuk penampilan menarik mah orang olahragawan itu atletis semua, badannya bagus-bagus, tinggal dilatih gaya komunikasinya aja. Nah, jadi banyak sih yang bisa dilakukan di olahraga itu. Jadi pembawa acara, presenter bisa, tapi khusus olahraga gitu.
jadi berkata dalam bidangnya juga gitu loh, orang olahraga ngomongin ekonomi ya kan sekiranya tidak sesuai gitu lah. Mungkin emang paham ekonomi tapi mungkin yang perlu kita dalami saja tentang olahraga gitu ya. Nah terus tadi kan berarti untuk masuk situ tuh kita perlu perluas dulu Pak ya wawasan kita atau mindsetnya, jangan cuman hanya jadi pelatih sama atlet saja gitu kan. Nah terus ada gak nih pesan-pesan mungkin yang ingin masuk jurusan olahraga yang tadinya awalnya pengen masuk olahraga tapi nggak jadi nih karena misalkan orang tua nggak setuju, lah kamu mau jadi apa kalau ngambil jurusan olahraga. Sekarang kan banyak yang ngambilnya ke dokter gitu kan, sudah yang bilang ngambilnya HI yang kelihatan hedon gitu loh. Jadi mungkin hal-hal seperti itu mungkin agak dikesampingkan dulu lah ya hedonnya. Jadi mungkin gimana nih Pak untuk meyakinkan diri sendiri dan mungkin orang di sekitar kita, mungkin orang tua gitu Pak, saya pengen olahraga nih pokoknya, saya bakal jadi ini ketika nanti olahraga. Kira-kira gimana tuh Pak? Jadi kalau yang mau masuk ke dunia olahraga atau yang mau masuk ke jurusan olahraga, yang pertama itu kuncinya perkuat dulu mentalnya, yakini pilihan Anda, dan teguhkan kembali. Kalau emang saya rasa kalau kita sudah yakin, sudah teguh dan kita bisa memberi pemahaman kepada orang-orang di sekitar kita bahwasanya kita berhasil ya, bahwasanya kita bisa ya, insya Allah saya rasa nanti akan orang tua dan orang sekitar kita akan mengapresiasi kita gitu kan. Kayak saya dulu ya saya dulu waktu itu sempat skeptis dengan masuk di dunia olahraga ya, tapi dari proses ketika saya sudah masuk dan saya punya prinsip, kalau di orang Jawa bilang itu kalau udah nyemplung, udah kupak, ya udah sekalian gitu loh. Lanjutin ya, kalau perlu diperdalam lagi dan jangan sampai hilang gitu, Nah, meskipun nanti di perjalanannya mungkin ada yang berbeda-beda ya, mereka ada ya, nanti lulusan dari olahraga juga ada Pak yang jadi bank ya juga ada. Terus ada yang jadi pokoknya di luar olahraga lah, itu banyak. Nah, kalau saya sih memang dari awal karena sudah ya itu tadi perbiasaannya udah buka, ya udah terusin aja gitu. Ya paling nggak bisa bisa memberikan sesuatu yang manfaat bagi orang-orang kita gitu, orang-orang sekitar kita. Iya. Kita belajar manfaat buat orang lain. Karena yang namanya belajar kan nggak ada yang sia-sia, ya kan nggak ada yang sia-sia. Meskipun mungkin nanti ujungnya akan beralih mungkin di bidang lain, tapi tetap jiwa itu jangan sampai hilang gitu. Kata jangan di mana kita belajar gitu. Maksudnya kita mau jurusan olahraga tapi bagaimana kita belajar sih Pak ya. Jadi bagaimana kita udah masuk ke jurusan olahraga, jangan sampai kita minder gitu kan ya. Jangan minder. Iya. Kalau minder mungkin ini ya, itu jangan dijadikan permanen lah. Kalau minder itu jangan dijadikan permanen, hanya sekedar ini aja lah. Awal-awal tapi diharapkan itu akan hilang dengan sendirinya. Itu aja sih, jadi jangan minder aja. Jadi perluas juga wawasannya, siapkan mentalnya juga Pak ya. Jadi jangan sampai di jalan kayak saya salah dia masuk olahraga. Nah itu udah ini dulu, kalau di dalam pertandingan itu udah mentalnya udah down dulu gitu, udah down dulu. Akhirnya mungkin ketika dia lulus dia bingung juga mau jadi apa tuh Pak. Jadi apa, betul. Iya. Jadi intinya generasi sekarang harus jelas lah, kita semua hidup tuh punya tujuan gitu kan ya. Jadi kita mau mengambil sesuatu harus jelas tujuan kita apa gitu Pak ya, biar kita nggak salah juga nanti kan mengambil keputusan yang kita ambil gitu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih ya, yang terakhir mungkin ya, pertanyaan misteri. Waduh, takut saya. Nggak misteri juga sih, kayak cuman. Nah, yang penting seperti kita ketahui ya kan ya, Pak Widi ini kan sekarang mengajar ya, jadi guru olahraga gitu ya. Nah, sebenarnya sampean awalnya itu pengen jadi guru olahraga atau gimana? Nah, ketika sudah menjadi guru olahraga itu perasaannya gimana? Sebenarnya apa sih yang Bapak cari? Kok pengen jadi guru gitu, olahraga gitu? Pengen jadi guru olahraga ya? Iya. Ini perlu saya dalami dulu nih. Kenapa pengen jadi guru olahraga? Nah, saya gini ya, jadi namanya guru itu kan dia berinteraksi dengan murid-murid ya, dan kita menyalurkan apa yang sudah kita dapatkan ya. Apalagi ketika kita sudah menyalurkan,
dan saya meyakini bahwasanya apa saja yang kita salurkan, apalagi itu ilmu yang bermanfaat, insya Allah nanti kita akan menuai hasilnya di entah kapan, kita juga nggak tahu gitu kan. Entah kapan kita juga nggak tahu hasilnya. Yang penting kita salurkan dulu aja. Apalagi kan olahraga ini kan memang merupakan salah satu kegiatan yang memang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup ya. Nggak hanya manusia, bahkan hewan pun juga olahraga ya kan. Apalagi mereka makan harus, kalau karnivora harus lari-lari dulu kan. Nah, itu jauh lebih, makanya kalau perlu kita juga gitu, sebelum makan kita lari-lari dulu biar sehat gitu. Masalahnya kan manusia ini kan kadang ini ya kan, instan-instan ya? Iya, habis makan udah nggak ngapa-ngapain. Makanya banyak sekarang ya terjadi obesitas gitu kan. Nah, itu juga salah satu peran penting dari orang yang berkecimpung di dunia olahraga, bagaimana bisa menyadarkan ya minimal diri sendiri untuk hidup sehat dengan berolahraga. Jadi intinya itu sih Pak, tadi saya ingin mengapa kok pengen jadi guru olahraga, karena saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama saya sekolah, yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat orang yang saya kasih informasi tersebut, dan bisa jadikan panduan dalam berolahraga gitu kan. Karena memang olahraga itu tidak bisa dilaksanakan secara brutal, atau dilaksanakan secara tanpa ada ilmu gitu loh. Harus ada ilmunya biar olahraganya itu juga benar gitu kan. Contohnya kalau di olahraga itu, kalau kita mau olahraga kan harus diawali dengan pemanasan, kemudian baru latihan inti ya kan, baru berikutnya ditutup dengan cooling down ya kan. Nah, itu kan wajib, itu harus perlu tahu juga gitu kan. Nah, kebanyakan dari kita kan ya olahraga itu pengen kelihatan keren gitu, kelihatannya berotot, bisa lari, main bola ya kan, bisa main basket, keren. Tapi kalau dia nggak ada ilmunya, pasti dia akan langsung main olahraga begitu saja. Nah, nanti akan berdampak terhadap ototnya, karena otot kalau nggak dibuat pemanasan terlebih dahulu, dia akan mudah cedera gitu kan. Nah, makanya di situ butuh ilmu. Nah, di sini makanya saya menyampaikan mengapa kok saya jadi olahraga, biar saya bisa menyampaikan olahraga yang benar itu bagaimana gitu loh. Nah, biar nggak jadi salah arti kan. Orang-orang, anak-anak muda sampai sekarang kan olahraga itu kayak malah jadi lifestyle gitu loh. Cuma nggak diaplikasikan ya kan. Sepatunya branded, kemudian kaosnya juga branded. Lari cuma pakai sepatu branded, capek. Lari cuma berapa meter udah capek. Terus jalan. Terus yang paling parah lagi, gandengan bawa pacarnya. Waduh, celaka bener itu. Itu bukan mencerminkan orang yang benar-benar berbudaya olahraga gitu. Kalau orang olahraga ya diawali dengan pemanasan, latihan inti, baru cooling down, dan benar-benar fokusnya untuk olahraga, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk tampil keren. Iya, itu mah kalau tampil keren, dan itu mah bonus aja sih Pak. Iya, bonus itu boleh dilakukan, bukannya nggak boleh Pak. Itu boleh dilakukan, tapi kita harus benar-benar niat kita ini olahraga itu buat apa sih ya? Untuk mengolah fisik kita, biar fisik kita itu bisa berfungsi secara optimal dan maksimal gitu loh. Jangan hanya sekedar jalan-jalan, mejeng, nongkrong ya kan, mamerin baju, mamerin sepatu, nggak ada nilai olahraganya sama sekali itu. Itu kalau baju dan segala macam yang dipakai itu hanya bonus saja. Berarti nggak, yang seperti itu berarti nggak jiwa-jiwa olahraga. Jiwa olahraganya nggak ada gitu ya. Sebenarnya cuma pamer aja sih Pak. Iya. Karena kata anak-anak sekarang kan yang penting style dulu gitu. Style first, skill later gitu. Ya kan? Ya itu. Iya. Ya, saya mau ngomong itu tuh. Gaya dulu terus skill belakangan, yang penting gue punya gaya dulu dah gitu kan. Padahal ini sebenarnya salah sih Pak ya. Sebenarnya kita harus punya skill dulu, barulah itu. Dan kita ini Pak harus belajar juga dari atlet-atlet dahulu ya. Contohnya kayak Muhammad Ali. Yang namanya sebelum jadi Muhammad Ali namanya kan Clayson, saya lupa namanya. Sebelumnya nama Muhammad. Nah, Muhammad Ali, Maradona, Pele, siapa lagi ya? Ronaldo. Kalau pemain bola Ronaldo, Kante. Mereka ini adalah orang-orang yang dulunya nggak punya sama sekali dan sangat kekurangan dalam hal fasilitas untuk berolahraga gitu kan. Kita ini deh contoh Kante dia kulit, negaranya di Afrika
Ya kita bisa bayangkan betapa luar biasanya cuaca di sana ya. Tapi dia berhasil dengan olahraga. Karena apa? Karena dia memperkaya skillnya dulu. Oh, iya. Bukan memperkaya Gayanya dulu gitu loh. Dia skillnya dulu. Akhirnya apa? Dampaknya kan lebih luas kalau kita memperkaya skillnya dulu dibandingkan kita gaya dulu, ya kan? Ronaldo pun juga sama. Ronaldo kalau kita mungkin kenalnya, oh sekarang udah sukses. Gitu. Kita nggak tahu dulunya bagaimana, gitu kan? Hidupnya juga susah. Ya, makanya kuncinya kalau kita ingin berhasil di olahraga yaitu skill, ya. Skill dalam olah fisik, ya. Skill dalam mempelajari juga, ya. Mempelajari tentang dunia olahraga itu ya harus benar-benar mumpuni, gitu. Kalau kalian belajar di misalkan mau concern di konsultasi gizi, ya kalian belajar tentang gizi olahraga itu bagaimana, ya siapa tahu nanti jadi ahli nutrisi dan sebagainya gitu. Nah berarti sudah terjawab semua ya. Berarti relevan nggak sih kita kalau nggak sekarang nih, zaman sekarang ngambil jurusan olahraga, sebenarnya apapun relevan Pak ya. Ya. Tinggal bagaimana kita, mindset kita ketika kita mengambil posisi itu atau jurusan itu gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang mungkin yang percuma gitu ya. Jadi semua pasti kita akan temui manfaatnya mungkin nanti ketika 10 tahun yang akan datang, bahkan 20 tahun yang akan datang, bahwasanya mungkin olahraga tuh sebenarnya berharga juga atau penting juga gitu. Kita tahu ilmunya. Ya. Gitu. Minimal ini sih, minimal intinya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Intinya itu bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat orang-orang sekitar kita minimal. Jadi yang jelas itu juga dengan ilmu gitu kan, dengan ilmu, dengan apa yang sudah kita pelajari, tidak hanya waton, kalau orang Jawa bilang waton nyeplos, enggak gitu. Kalau dibalikan ke konteks Islam sih sebenarnya memang manusia itu sebaik-baik manusia pasti yang bermanfaat buat orang lain kan, gitu. Tapi mungkin caranya beda. Oh dari divisi olahraga, kalau misalkan di gizi tahu nih, oh gizi ini nggak bagus nih buat kehidupan, buat kesehatan badan. Jadi mungkin kita menemui jalannya beda-beda, tapi pada intinya sama, memberikan kemanfaatan gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke. Mungkin sekarang nih 3 kata deh. 3 kata buat fakultas olahraga yang selama ini sampean geluti, sampean alami lah, sampean pernah belajar. Hebat, juara, menang. Oh hebat, juara, menang gitu ya. Oke. Ya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan ya, sharing informasi tentang relevan nggak sih jurusan olahraga di zaman milenial atau zaman sekarang ini gitu ya. Semoga bermanfaat buat yang menontonnya ya. Jangan lupa juga nih ya subscribe channelnya Coach Widi, namanya apa? Neka Neko Coy. Neka Neko Coy, nanti ada di bawah sini. Oke, semuanya salam sehat semuanya. Salam sehat, tetap bugar, pasti semangat. Gimana? Tetap sehat, selalu bugar, pasti semangat. Ya. Gimana ulang lagi? Tetap sehat, selalu bugar, pasti semangat. Ya, bareng-bareng ya. Oke, mungkin aja bisa kita sampaikan. Tetap sehat, selalu bugar, pasti semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.